Baik. Sampai di mana? Ah. Terakhir kemarin yang saya jelaskan jelas semua ya? Hah? Tidak? Hah? Tentang penafian sifat salbiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya? Itu bentuknya pensucian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dari kekurangan, itu saja. Ya. Pensucian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dari kekurangan. Jadi asal dari sifat sebenarnya itu adalah sifat subutiyah. Karena itu yang terkandung padanya pujian, kesempurnaan untuk Allah. Adapun sifat salbiyah itu penyebutannya sedikit, tapi bukan penafian secara murni. Ya, penafian yang diinginkan ditetapkan lawannya, itu saja, seperti itu. Baik itu penafian secara mufassal atau secara mujmal, iya, dengan makna yang disampaikan kemarin ya, untuk menafikan naqais dan menafikan mumasalah. Karena kalau dikatakan Allah tidak semisal dengan yang lain, menunjukkan Allah itu sempurna, ya, karena tidak semisal dengan sesuatu apapun. Iya, dia menunjukkan bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Iya, hakikat dari sifat-sifatnya. Baik. Kemudian terakhir dari ucapan qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultanan wa an taqulu Allahi ma la ta'lamun. Ini saya tidak sebutkan syahidnya di mana. Ya. Syahidnya itu di akhir dari ucapan Allah Subhanahu wa taala wa an taqulu Allahi ma la ta'lamun. Iya, jangan kalian berbicara tentang Allah, tentang sifatnya, tentang namanya, tentang hakikat dari sifatnya, perbuatannya, apa yang tidak ada ilmu dari antum. Iya, tidak boleh seorang berbicara tentang Allah yang tidak ada ilmu. Jadi kita bisa bicara kalau ada dalilnya. Iya kan? Kita bisa bicara tentang Allah kalau Allah mengkhabarkan kepada kita, baik dari Rasulnya, dari Al-Quran, atau dari siapa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan padanya. Selain dari itu cukup. Kita jangan berbicara tentang Allah, apalagi sampai kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, atau mensifati Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak sifati, atau kita menafikan apa yang Allah nafikan. Ini semua pembicaraan tentang Allah tanpa ada ilmu. Ya, itu syahidnya. Karena kemarin ada yang tanya dan mungkin saya tidak sampaikan. Baik. Mana matanya dulu, ini salah, matanya tidak ini. Qala rahimahullah ta'ala wa qawlihi ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu ya. Iya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Summa istawa 'alal 'arsy fi 6 mawadhi'. Naam. Jadi kita akan berbicara tentang sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ulu khas atau ulu mutlak.
Kemudian setelah itu berkaitan tentang ulu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah bersama makhluknya. Iya. Ini nyambung ya. Nyambung. Penetapan sifat ulu tinggi di atas makhluknya. Kemudian penyebutan sifat ma'iyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama makhluknya. Ini saling berkaitan, makanya diurutkan di sini penyebutan sifat ulu dan sifat ma'iyah. Baik. Qala rahimahullah taala wa qawlihi ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ini surah Ar-Rahman. Ya, surah Ar-Rahman. Kemudian ini ada 7 tempat penyebutan istiwa 'alal arsy. 6 tempat dengan lafaz summa istawa 'alal arsy. 6 tempat ini. Satu tempat di surah mana? Di surah Ar-Rahman ini. Dengan lafaz Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Iya. Di Toha. Hah? Tidak di Rahman. Iya. Tidak di Rahman di. Iya. Karena saya Ar-Rahman di sini, makanya ke sana. Iya, tapi 6 tempat itu dengan lafaz summa istawa 'alal arsy. Iya, 6 tempat dalam Al-Qur'an. Satu tempat iya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jadi 7 tempat penyebutan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Jadi ini penyebutan sifat istiwa. Penetapan sifat istiwa untuk Allah Subhanahu wa taala. Istiwa ala di atas arsy-Nya. Istiwaan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Di antara ayat yang menyebutkan disebutkan dalam surah Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ini surah Al-A'raf. Ini tempat pertama. Di tempat yang kedua surah Yunus. Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian di surah Ar-Ra'd, jadi surah Al-A'raf ini yang paling di depannya, kemudian surah Yunus, kemudian surah Ar-Ra'd. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy. Lihat 3 lafaz tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian di surah Toha tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian di surah Al-Furqan tsumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman. Iya, lihat ini ada hubungannya nanti. Penyebutan Ar-Rahman. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kemudian di surah Furqan juga tsumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman. Fi surat As-Sajdah, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian terakhir di surah Al-Hadid, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Iya. Jadi ini 7 tempat, ya. 6 tempat dengan penyebutan summa istawa 'alal 'arsy, kemudian 1 tempat dikedepankan huruf jarnya Ar-Rahman 'alal 'arsy
Istawa. Jadi ini istawa sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa ini? Hah? Sifat fi'liyah. Iya. Mana fastaqim? Apa itu sifat fi'liyah? Iya, perbuatan Allah. Apa maksudnya? Apapun yang Allah ingin berbuat, dia berbuat. Apa definisinya? Sifat istiwa ini sifat fi'liyah. Iya. Sifat fi'liyah itu apa definisinya? Hah? Ibrahim. Mana 4 Ibrahim? Ibrahim gua mana? Apa itu sifat istiwa? Sifat fi'liyah. Hah? Iya. Sifat yang iya, fi'liyah kan perbuatan. Cocok. Dari mananya apa? Ahsan. Nah, sifat fi'liyah ini sudah berapa kali berulang. Jangan sampai. Baik, kalau begitu antum murojaah, kita ujian saja. Ujian tertulis ya. Nanti saya buat soalnya, nanti saya fotokopi sendiri. Antum jawab. Ya. Supaya ditahu mana yang tidak paham, mana yang paham. Itu sudah jauh. Tapi sifat fi'liyah yang tidak tahu itu iya, antum yang tidak murojaah atau apa? Ya, persiapan saja. Nanti tiba-tiba kita ujian. Soalnya 10 nomor. Ya. Tidak keluar dari apa yang saya sampaikan. Mana Pancawijaya? Sifat fi'liyah, apa itu sifat fi'liyah? Hah? Iya, sifat yang berkaitan tentang sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat fi'liyah. Fastaqim. Ya. Iya, kalau dikatakan sifat fi'liyah, iya perbuatan Allah. Cocok. Tapi apa? Perbuatan yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, berbuat. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak berbuat. Ya. Dari mana kita tahu sifat istiwa ini sifat fi'liyah? Saya bisa jawab. Dari mana kita tahu sifat istiwa di sini sifat fi'liyah? Mubar. Arsy sebelumnya belum ada, kemudian diadakan. Novel. Kenapa dikatakan sifat istiwa di sini sifat fi'liyah? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang angkat tangan. Diambil dari itu menunjukkan sifat. Ya. Itu menunjukkan sifat. Sekarang dari sisi mana dikatakan itu sifat? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yang dimana berkaitan tentang masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehendaki, kehendaki. Kalau tidak, tidak. Yang lainnya. Belakang.
Ah, tidak selalu beristiwa. Bagaimana maksudnya tidak selalu beristiwa? Ah, tidak terus menerus beristiwa. Jawaban lain yang lebih kena. Saya bacakan ayatnya. Paham baik-baik ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sittati ayam tsumma istawa 'alal arsy. Nah, yang lainnya yang tidak sering angkat tangan. Mana Rizal Daus? Apa? Allah alam. Nah, Arfan. Iya. Jadi istiwa Allah Subhanahu wa taala ini terjadi kapan? Setelah penciptaan langit dan bumi. Berarti iya, sebelumnya Allah tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Berarti kan? Tak kala diciptakan langit dan bumi, barulah Allah menghendaki dirinya untuk beristiwa. Oleh karena itu dikatakan, dia kata sifat fi'liyah berkaitan tentang kehendak Allah, karena Allah kehendaki beristiwa kapan? Hah? Setelah diciptakannya langit dan bumi. Ya kan? Sama walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Iya. Kapan Allah bicara dengan Musa? Tak kala Musa datang. Iya. Jadi itu namanya sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah kehendaki baru Allah mau berbuat. Ya. Iya. Ini sudah banyak sekali kita mau lewati, tapi itu dasar ya, antum harus tahu. Dan perlu antum tahu. Iya. Jadi sifat fi'liyah. Sifat zatiyah. Ya. Baik. Ini sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Apa sifat istiwa ini sifat fi'liyah untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak ada yang tahu bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini, kita imani bahwasanya istiwa, Allah beristiwa, dan istiwa di sini bermakna al-ulu wal irtifa' wal istiqrar. Iya, was-su'ud. Itu makna istiwa. Makna dari istiwa 'alal arsy. Jadi penyebutan 7 kali dalam Al-Qur'an Allah beristiwa di atas arsy-Nya, itu menunjukkan istiwa itu istiwa hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Perbuatan yang hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala dengan makna istiwa. Iya. Itu dari makna atau penyebutan istiwa disebutkan berulang sebanyak 7 kali dalam Al-Qur'an. Dan istiwa sendiri, lafaz istiwa itu maknanya datang dalam Al-Quran, bentuknya ada 3. Bentuknya mutlak tanpa dikoit dengan huruf jar. Bentuknya mutlak, istawa, ya. Sebagaimana dalam ayat walamma balagha ashuddahu wastawa. Iya.
Jadi lafaz istawa ini tidak ada hubungannya dengan huruf jar, tidak dikaitkan dengan huruf jar. Kalau dia berdiri sendiri, maka istawa bermakna kamula, sempurna. Iya. Atau tamma, sama, sempurna. Jadi kalau diistilahkan istawa at-ta'am, makanan itu sudah bagus. Iya. Sudah sempurna. Nah, itu kalau dia disebutkan sendiri istawa. Kemudian datang dalam Al-Quran juga muta'alliq atau berkaitan dengan huruf jar. Ada dua huruf jar. Ada huruf ila dan ada huruf ala. Ada huruf ila dan ada huruf ala. Ditakid dengan huruf ila seperti Allah berfirman tsumma stawa ilas sama. Ini dalam surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama. Dalam ayat lain tsumma stawa ilas sama'i wa hiya dukhan. Kalau ini ya ditafsirkan dengan beberapa maksud. Ada yang memaksudkan bahwasanya ini bermakna ulu wal irtifa', sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dan selainnya dari ahlu tafsir, dan ini kebanyakan dari ahlu tafsir walaupun dinukil Ibnu Qayyim ini ijma'. Ya, dinukil Ibnu Qayyim bahwasanya ini ijma'. Ada yang menafsirkan lain dari makna ini, bermakna al-qasd. Ini sebagian kecil dari ulama menafsirkan al-qasd. Kemudian yang terakhir, apa yang dikaitkan dengan huruf ala ini dalam ayat. Dalam ayat. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Kalau ini bermakna apa? Al-ulu wal irtifa'. Tidak ada perbedaan. Bermakna ulu wal irtifa'. Sampai dinukil ittifaq dari ahlul lughah. Lihat, ahlu bahasa yang menukil ittifaq makna istiwa berkaitan bergandengan dengan huruf ala itu bermakna ulu wal irtifa'. Jadi katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dikatakan Ar-Rahman itu tinggi ala arsyihi, di atas arsy-nya. Di atas arsy-nya. Ini dari mana-mana istawa yang datang dalam Al-Quran. Datang dalam Al-Quran. Kemudian dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi penyebutan kata arsy. Arsy sudah berlalu, ya. Nah, itu kalau secara bahasa kan Sarirul Malik. Iya. Al-Khas. Ini sudah lewat. Itu tempat yang dipakai untuk raja, tempat yang khusus untuk raja. Adapun secara syariat di sini adalah itu dikatakan sarir istawa alaihi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dia tempat yang dimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya. Iya, beristiwa di atasnya. Dan penyebutan arsy itu banyak. Penyebutan arsy bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, baik dalam sunnah ataupun dalam hadis. Tapi penyebutan istiwa 'alal arsy itu cuma datang dalam Al-Qur'an. Perhatikan itu. Ada dalam hadis tapi disebutkan hadisnya dhaif.
Jadi penyebutan istiwa itu hanya datang dalam Al-Quran. Tapi penyebutan Allah di atas arsy-Nya itu ada dalam hadis. Dibedakan ya, dibedakan. Seperti dalam hadis kata Nabi SAW, "Lamma qadallaha khalq kataba fi kitabih fahuwa indahu ala arsyihi." Perhatikan, fahuwa indahu ala arsyihi. Jadi dia menulis, Allah menulis dan dia di atas arsy-Nya. Iya. Inna rahmati taglibu ghadabi, atau inna rahmati ghalabat ghadabi. Ini penyebutan apa? Penyebutan al-arsh, Allah di atas arsy-Nya dalam hadis, di dalam hadis. Tapi penyebutan Allah beristiwa di atas arsy dalam hadis itu tidak ada. Datang tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Dan ayat hadis lain menunjukkan bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Jadi ini bentuk penetapan sifat ulu untuk Allah, tapi ulu al-khas. Bentuk penetapan sifat ulu, tapi bentuknya ulu khas, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Itu maksudnya. Iya, tinggi di atas arsy-Nya. Itu zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Dan arsy sendiri itu disebutkan memiliki sifat. Ya. Sifat tertentu. Iya. Yang menunjukkan bahwasanya arsy ini hakiki, ada. Dia makhluk. Dia makhluk. Di antara sifatnya Allah mensifati dia Al-Karim. Ya. Allah berfirman, "La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Ini sifat. Di antara sifatnya juga Al-Azim. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Iya. Kemudian di antara sifatnya juga Al-Majid. Iya. Orang yang membaca Dzul Arsyil Majidi bil kasr. Iya, kalau dalam Al-Qur'an yang kita baca itu di dhamma, Dzul Arsyil Majidu, sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi qiraah yang tepat sabit juga tetap dikatakan Dzul Arsyil Majidi, di kasra dalnya, sifat untuk Al-Arsh. Di antara sifat Arsh juga bahwasanya dia di bawah. Iya, ada yang membawanya. Dikatakan hamalatul arsh, ya kan, dalam hadis. Ada ya. Dalam ayat juga ada. Wa yahmilul arsya rabbik fawqahum yawma idin samaniya. Wa yahmilul arsh. Iya, dia membawa arsh. Jadi arsh itu di bawah. Ada yang membawanya. Di dalam ayat juga alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Kemudian sifat yang terakhir untuk arsy itu dikelilingi oleh malaikat. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Iya, dikelilingi oleh malaikat. Ini dari sifat arsy yang menunjukkan arsy itu hakiki, ya. Hakiki, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling besar, yang paling agung. Kemudian di dalam ayat antum lihat ada dua ayat bergandengan dengan Ar-Rahman, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Di dalam ayat pertama Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iya kan? Digandengkan dengan disebutkan dengan penyebutan Ar-Rahman juga. Kemudian di ayat lain summa istawa 'alal 'arsy Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Summa istawa 'alal 'arsy di surah Al-Furqan. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ini dalil, iya, penggandengan dalil istawa atau kalimat arsy dengan Ar-Rahman itu menunjukkan arsy yang paling agung, paling besar.
Karena Ar-Rahman itu terkandung banyak sifat apa? Hah? Sifat Ar-Rahmah. Sifat Ar-Rahmah. Ya kan? Sedangkan sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dalam Al-Qur'an apa? Rahmati wasi'at kulla syai'. Lihat. Rahmatku kata Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu, melingkup segala sesuatu. Ya kan? Sedangkan Ar-Rahman ini Allah Subhanahu wa taala istiwa di mana? Di atas arsy-Nya. Iya. Tahu pendailannya? Penggandengan arsy dengan Ar-Rahman. Jadi katakan al-arsy ini makhluk yang agung, yang paling besar. Ya. Karena Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala istiwa di atasnya. Yang dimana Ar-Rahman ini terkandung pada sifat Ar-Rahmah, yang dimana Allah firman rahmati wasi'at kulla syai'. Nyambung. Kalau tidak kita tinggalkan. Taib. Ini dari faedah saja untuk teman-teman sekalian. Jadi bentuk pendailannya seperti itu. Penggandengan antara kalimat arsy dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang terkandung padanya sifat rahmah, sifat rahmah. Jadi pengkhususan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, iya, yang dimana dia digandengkan dengan nama Allah digandengkan dengan Al-Arsh, dengan apa? Al-Arsh. Taib. Kemudian Al-Arsh ini istiwa ini adalah sifat hakiki, iya. Yang bermakna apa? Ulu wal irtifa'. Dan ini sifat diingkari oleh ahlul bid'ah. Iya, diingkari oleh ahlul bid'ah. Mereka sepakat bahwasanya ini majaz. Atau majaz. Iya, bentuknya bukan hakiki. Bukan Allah yang beristiwa. Istiwa di situ bukan bermakna ulu wal irtifa'. Iya, tapi mereka memaknai istiwa itu makna yang lain. Jadi penyebutan istiwa itu majaz. Kemudian mereka berbeda dari sisi makna. Apa yang dimaknai dari istiwa di situ? Kalau bukan istiwa hakiki, apa maknanya? Ya, di sini mereka berbeda pendapat dari beberapa kelompok. Ada yang memaknai istiwa bermakna istaula. Istiwa bermakna istaula. Istaula ini bermakna ghalaba wa qahara wa malaka. Iya. Mengalahkan, menguasai. Ini istaula. Jadi memanakan apa? Istawa bermakna istaula. Dia tambahkan satu huruf lam. Ya, ini tahrif. Tahrif pada mana ini? Lafad dengan apa? Dengan tambahan ziyadah. Ziyadah pada huruf lam, istaula. Iya, istaula. Dan ada memaknai yang lain. Bermakna qasada atau akbala. Maksudnya bermaksud untuk menciptakan arsh. Ini jelas ya. Karena lebih duluan mana, arsy atau langit dan bumi? Lebih duluan mana? Lebih duluan mana? Arsy. Ya? Arsy. Di dalam ayat apa? Dalam hadis, Inna Allah kataba maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma. Jadi
Ya. Arsh. Mereka mengatakan istiwa bermakna qas. Aqbala ala khalqil arsh. Cocok maknanya tidak. Jadi dikatakan summa istawa ala al-arsh, dikatakan summa qasada ila khalqil arsh. Berarti duluan mana? Duluan bumi, duluan langit dan bumi daripada arsh. Berarti penafsirannya apa? Salah. Iya. Ulama yang menafsirkan qasada wal khalq itu bukan istiwa alal arsh. Bukan muta'addi dengan ala. Yang menafsirkan qasada wal khalq itu yang dalam ayat summa istawa ilas sama. Iya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa istawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat. Ini yang sebagian dari ulama menafsirkan istawa bermakna qasada dengan siyak kalimat, bukan ta'wil ya, siyak kalimat. Iya. Dikatakan fasawwahunna sab'a samawat. Iya. Dia menjadikan kalian, perhatikan, apa yang ada di langit dan di bumi untuk kalian seluruhnya, ya kan? Apa yang Allah ciptakan untuk kalian semuanya. Kemudian istawa ilas sama, kemudian bermaksud untuk menciptakan langit. Kemudian fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dijadikan dia 7 tingkatan. Ini takwil apa bukan? Ini tafsir yang diambil dari siyak kalimat. Ya. Adapun istiwa alal arsh, ar-Rahman al arsh tawa, itu tidak ada yang memaknai bahwasanya bermakna qasada. Iya, sampai ahlul lughah ditanya apa makna istiwa, apakah bermakna istaula, tidak ada yang memaknai. Satu orang pun dari lughah yang menamai bermakna istawa, bermakna istaula atau qasada ataupun apa namanya? Akbala. Iya. Jadi ini dua tafsir. Iya. Tafsir yang kedua sudah kita bantah, ya. Sekarang tafsir yang pertama, memaknai apa? Istaula. Apa makna istaula? Menguasai. Iya, mengalahkan. Ini mereka berdalil dengan bait syair dari dikenal dengan Al-Akhtal Nasrani. Iya. Dia mengatakan qad istawa bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi. Untuk mau tulis. Qad istawa bishrun. Ada qad istawa bishrun 'ala al-Iraqi. Lihat, istawa. Qad istawa bishrun 'ala al-Iraqi. Min ghairi sayfin aw damin mihraqi. Qad istawa bishrun. Nah, ini bishrun sudah istawa. Iya, bishrun ini disebutkan saudara dari, saya lupa namanya. Dikatakan qad istawa bishrun. Bishrun sudah istawa alal Iraqi, di Irak. Ya, alal Irak, di kerajaan kekuasaan Irak. Min ghairi sayfin aw damin mihraqi, tanpa ada perangan dan darah yang mengalir. Jadi dia sudah duduk. Iya. Dan saya jelaskan ini. Kalau saya jelaskan ini belum dibantah. Ya, nanti insya Allah kita jelaskan dalilnya mereka, kemudian kita bantah dalilnya mereka. Ya. Karena kalau saya sebutkan cuma dalilnya mungkin, bantahannya banyak ya, ada beberapa sisi. Iya. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.